Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Al-Hasim. Saya dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Alhamdulillah sekarang saya telah duduk di semester 3. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari video yang telah saya buat ini. Ya, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang telah dijelaskan oleh dosen saya, dan saya akan mereview kembali melalui video ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang apa yang saya review, yaitu pengauditan. Di sini saya akan menjelaskan pengauditan 1, di mana itu masih dasar dari audit. Di sini kita masih menjelaskan sejarah audit, definisi audit, tujuan audit, tipe dan klasifikasi audit, akuntan publik, hierarki yang ada di dalam akuntan publik, jasa apa saja yang ada di dalam akuntan publik. Itu semua akan saya jelaskan dalam video saya ini. Jadi tetap tonton dan stay di video ini. Oke. Ya, di slide pertama saya akan menjelaskan sejarah audit. Pasti kita semua bertanya-tanya, dari mana kata audit itu muncul? Mengapa istilah ini dibuat? Nah, memang istilah audit ini masih mempunyai makna dan tujuan dari zaman ke zaman. Kata audit yang pertama kali muncul itu di pertengahan abad ke-19 yang berasal dari bahasa Latin, yaitu audere, yang artinya mendengar. Sedangkan orang yang mendengarkan laporan keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan disebut dengan auditor. Jadi, sebenarnya pekerjaan auditor sudah ada secara informal sejak zaman sebelum Masehi. Ketika laporan keuangan pertama kali dibuat di negara-negara kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, Roma, Inggris, dan bahkan India. Oke, di slide kedua kita akan membahas tentang definisi audit. Nah, definisi audit yang paling terkenal, definisinya itu berasal dari ASOBAC. ASOBAC itu bahasa Inggris yang disingkat dalam Inggris, yaitu A Statement of Basic Auditing Concept, yang mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Nah, dari definisi di atas sebenarnya bisa kita uraikan menjadi 7 elemen. Yang pertama, proses yang sistematis. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian, bahkan ekonomi. Yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian atau degree of correspondence. Yang kelima, kriteria yang ditentukan. Yang keenam, menyampaikan hasilnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, para pemakai yang berkepentingan. Kita lanjut pada slide ketiga, yaitu tujuan awal mula dibuatnya audit. Profesi ini pada waktu itu hanya dikhususkan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan dengan melakukan pemeriksaan secara rinci. Kecurangan merupakan masalah yang sangat memprihatinkan pada awal sejarah audit. Ketika seseorang pemilik usaha mencurigai adanya kecurangan di dalam bisnisnya, mereka akan menyewa seseorang yang independen atau netral, tidak punya ikatan untuk memihak siapapun, untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang laporan keuangan dari akuntan pemilik usaha tersebut. Pada akhir abad ke-19 merupakan titik balik di mana dalam sejarah audit ketika hukum English Companies Act 1892 diberlakukan. English Companies Act 1892 mengharuskan semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil memerlukan review yang objektif dari seseorang profesional khusus yang independen dan mempunyai skill untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut.
Di slide keempat ini saya akan menjelaskan tujuan audit yang terbaru. Sampai dengan akhir dekade 1890-an, kecurangan masih menjadi masalah yang utama dalam melakukan audit. Oleh karena itu, tujuan utama dari audit masih difokuskan pada deteksi dan pencegahan kecurangan dan kesalahan. Mulai dari tahun 1900, banyak pengusaha di Amerika Serikat melihat perlunya tujuan yang lebih penting dalam jasa layanan audit yang ada. Sejak itu, tujuan utama dari audit adalah untuk mendapatkan laporan posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan tujuan berikut adalah untuk mendeteksi kecurangan dan kesalahan dalam penyajian. Laporan keuangan yang diaudit oleh jasa profesional pada waktu itu digunakan hanya untuk diberikan kepada bank untuk peminjaman kredit. Karena itu, bankir tidak lagi meminjamkan dana kepada masyarakat berdasarkan karakter baik masyarakat, tetapi berfokus pada laporan keuangan debitur yang telah diaudit oleh jasa profesional. Banyak perusahaan asuransi juga mulai menggunakan jasa auditor untuk mengesahkan laporan yang diberikan oleh pihak yang melakukan klaim. Di slide kelima ini, saya akan menjelaskan tipe dan klasifikasi audit. Menurut Keil Bayton, audit diklasifikasikan berdasarkan tujuan dilakukannya audit. Ada 3 kategori di dalam audit. Yang pertama, financial statement audit. Yang kedua, compliance audit. Yang ketiga, operational audit. Sedangkan kalau dilihat dari sisi untuk siapa sih audit ini dilaksanakan juga dapat diklasifikasikan menjadi 1. Audit eksternal, 2. Audit internal, dan yang terakhir audit sektor publik. Di slide ke-6 saya akan menjelaskan tentang akuntan publik. Profesi akuntan, khususnya akuntan publik, sudah diakui sebagai suatu profesi. Ada 3 syarat agar dapat disebut sebuah profesi, yaitu yang pertama, diperlukan suatu pendidikan tertentu yang biasanya disingkat menjadi S1. Yang kedua, adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang berdasarkan pada kode etik profesi. Yang ketiga, adanya penelaahan atau izin dari penguasa pemerintah. Pada slide ke-7, saya akan menjelaskan hierarki kantor akuntan publik. Di kantor akuntan publik terdapat 4 bagian, yaitu partner, manajer, akuntan senior, dan akuntan junior. Yang akan kita bahas pertama adalah partner. Partner merupakan top legal client relationship yang bertugas mereview pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menangani masalah fee dan penagihan, dan penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan audit. Yang kedua, ada manajer, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mereview lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee. Yang ketiga ada akuntansi senior, merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dan mereview pekerjaan para akuntan junior yang dibawahinya. Yang keempat atau yang terakhir adalah akuntan junior, merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Dan akuntan junior juga bisa memberi pendapat atas bagian yang diperiksanya. Slide yang terakhir atau slide yang ke-8 adalah jasa yang diberikan akuntan publik. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik itu adalah jasa atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan. Asersi butuh entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis jasa atestasi yang dapat diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu yang pertama audit, yang kedua pemeriksaan atau examination, yang ketiga penelaahan atau review, yang keempat prosedur yang disepakati bersama, agree upon procedure. Sekian dari saya. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi materi yang bermanfaat bagi para penonton yang menonton video saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.